Hai semua, welcome back to our podcast. Jika buku ada judulnya, kita mulai dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Titania akan menemani kalian di 10 menit ke depan. Tentu saja saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani dua narasumber hebat loh, yaitu Kak Leon dan Kak Zanet. Jauh-jauh dari Madura. Gimana nih perasaannya Kak, jauh-jauh dari Madura ke Kota Batu? Apa masih terbayang-bayang atau gimana? Perjalanan saya dari Madura ke Kota Batu ini cukup melelahkan karena jaraknya lumayan jauh. Tapi terbayar sih sama pemandangan dan udara sejuk waktu sampai di Batu. Wah, pasti melelahkan sekali ya, jauh-jauh dari Madura ke Kota Batu. Kalau boleh tahu Kak Zaneta sama Kak Orva ini berangkatnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri sih? Iya Kak, kita barengan. Iya juga sih ya, kan sama-sama dari Madura. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai di sini. Iya Kak, sama-sama. Oke, sebelum masuk ke topik kita kali ini, kalau boleh tahu Kak Zaneta ini pemilik sanggarnya atau gimana sih? Benar yang dikatakan Kak Titania. Saya Zaneta Trisakti Sandi yang akrab dipanggil Kak Zaneta. Di sini saya sebagai pemilik sanggar gamelan Wisangeni. Alhamdulillah saya telah diwariskan sanggar gamelan Wisangeni oleh bapak saya. Dan kalau kalian ingin belajar gamelan, boleh loh mampir ke sanggar saya Wisangeni di Madura ya. Wah, pasti mampir ya teman-teman. Nah, narasumber kita selanjutnya ada Kak Leon. Halo Kak Leon. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Leon Orva Zora, biasa dipanggil Kak Leon. Saya sudah mengemari gamelan sejak kecil, yaitu sejak kelas 4 SD. Masya Allah, luar biasa sekali ya kakak kita kali ini. Oke, tanpa babi bu, yuk kita masuk ke topik gamelan dan cara melestarikan di era modern. Pasti playlist kalian dipenuhi pop atau K-pop kan? Pernah nggak sih kalian nambahin list lagu tentang gamelan dan cuma sekedar paham apa itu gamelan? Mungkin di sini Kak Zaneta bisa jelasin apa itu gamelan. Oke, jadi gamelan itu bukan hanya sekedar seperangkat alat musik loh. Namun, gamelan adalah orkestra tradisional Jawa, Bali, dan Sunda yang sangat kompleks. Gamelan juga terdiri dari berbagai instrumen, yaitu berupa gong, kenong, saron, gambang, dan masih banyak lagi. Dan juga yang bikin gamelan unik, gamelan adalah sebuah ensemble yang baru terlihat indah ketika dimainkan bersamaan. Jadi semuanya saling melengkapi dan tidak ada yang mendominasi. Sama halnya seperti nilai luhur Indonesia, yaitu gotong royong dan kerukunan. Wah, ternyata sangat dalam sekali ya filosofinya. Itu loh teman-teman, gamelan itu nggak kuno dan dia bermakna tinggi. Selain itu, gamelan juga mengajarkan kita tentang harmoni dan kerukunan. Sekarang kita tanya Kak Leon nih tentang pengalamannya bermain gamelan. Gimana nih Kak Leon pengalamannya? Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, saya pemain saron. Sepanjang pengalaman saya sebagai anggota pemain gamelan, yang dikatakan Kak Zaneta itu sangat benar. Tidak ada yang mendominasi di instrumen-instrumen gamelan. Tiap-tiap instrumen memiliki peran. Kalau salah satu instrumen terlambat atau cepat tempo, maka akan rusak harmoni. Contohnya nih, kalau saya sebagai pemain saron mendahului tempo, maka suara yang keluar akan berantakan. Wah, sangat menarik dan menyenangkan sekali ya pengalaman Kak Leon ini. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan utamanya nih. Di tengah gempuran global dan teknologi yang super cepat saat ini, budaya gamelan terkesan kuno dan kurang gaul. Selain itu, kalau menurut Kak Zaneta gimana? Nah, bener nih yang dikatakan Kak Titania. Gamelan memang dianggap kuno dan kurang gaul. Bahkan mayoritas pelajar atau anak muda zaman sekarang malah nggak kenal sama gamelan. Dan beberapa mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Selain terkesan kuno dan kurang gaul, sanggar gamelan juga memiliki akses yang terbatas.
Pasti sangat disayangkan sekali ya kalau sampai punah. Kita kehilangan budaya dan warisan budaya hanya karena kita menganggap budaya kita kuno dan kurang gaul. Lalu kita sebagai anak bangsa, apa yang harus kita lakukan sih? Jadi, cara yang paling ampuh yaitu lewat kolaborasi musik. Saya secara pribadi nih sangat mengapresiasi ya sama seniman-seniman budaya Indonesia yang menambahkan melodi-melodi gamelan di lagunya. Seperti contohnya yang pada saat itu terkenal dan viral yaitu lagu Lati. Keren banget sih. Dan karena karya Lati itu, masyarakat global juga tertarik dengan nada-nada yang dihasilkan dari gamelan. Bahkan saya pernah juga dengar nada-nada gamelan di DJ internasional. Iya benar-benar, Lati itu bagus banget, memasukkan unsur budaya Indonesia yang di remix dengan lagu elektropop. Kalau dari Kak Leon gimana? Kalau dari saya, memanfaatkan teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan budaya gamelan, seperti dengan membuat konten di TikTok dan Instagram dengan background gamelan, dan secara tidak langsung dia dikenal oleh masyarakat luas. Wah, tips yang sangat menarik dari teman-teman. Melestarikan gamelan itu nggak sulit kok. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menghargai budaya itu dengan apa yang kita bisa. Semua dimulai dari hal kecil, tetapi kalau kita lakukan dengan konsisten akan menjadi hal besar. Yuk mulai dari diri kita sendiri. Sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, ada sedikit pesan yang mau disampaikan nih dari Kak Zaneta. Oke, saya sebelum mengakhiri podcast ini, saya Zaneta mau menyampaikan pesan nih untuk teman-teman semuanya. Jangan biarkan gamelan sekedar sejarah. Yuk kita rawat dan hidupkan terus-menerus. Bisa dengan belajar mainnya, nonton pertunjukan, atau sekedar ngenalin ke teman-teman yang belum tahu. Budaya kita bakal tetap keren loh kalau kita sendiri yang menjaganya. Terima kasih atas waktunya Kak Leon dan Kak Zaneta. Sangat menginspirasi untuk kita semua. Oke teman-teman, kita pamit undur diri. Jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.